Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan seperti yang sudah kita informasikan di awal ya, Betul. Yuti ya, kalau kita kedatangan bintang tamu hari ini Spesial nih. Spesial di hari Minggu ini tentunya untuk memberikan informasi untuk Anda. Kalau tadi kita membahas mengenai pariwisata gitu ya. Ya kan? Tentunya topiknya juga tidak jauh beda dari pariwisata. Iya, kali ini tema kita hari ini adalah ciptakan pariwisata berkualitas. Sudah ada narasumber kita Bapak DRS Mangku Nyoman Kandia MAG. Oke. Biasa dipanggil, tadi kita udah ngobrol, Pak panggilannya siapa gitu ya. Katanya Pak Mangku Kandia aja gitu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Mangku Kandia. Gimana? Senang loh pagi ini kedatangan Bapak. Beliau ini adalah seorang praktisi pariwisata ya. Selama berapa tahun ya Pak? 35 tahun. 35 tahun ya. Kayak kita masih belum ada waktu itu. Oke, beliau juga tadinya menjabat sebagai Ketua Guide Indonesia ya Pak ya? Ya, 10 tahun. 10 tahun kemudian Presiden Guide Asia. Oke, dan juga beliau punya short course itu yang bernama Desa Wisata Academy. Wow, memang benar-benar concern loh terhadap pariwisata ini ya. Jadi beliau itu sudah tahu seperti apa sih standar pariwisata yang berkualitas. Itu beliau sudah tahu, nanti akan kita bahas juga. Betul. Oke, Santi mungkin punya informasi dulu. Ada satu informasi dulu untuk pemirsa Bali TV terkait dengan destinasi Bali yang menjadi branding pariwisata Indonesia, kerap dijadikan tempat untuk melakukan promosi pariwisata. Tidak sedikit provinsi di Nusantara maupun negara luar yang mengenalkan potensi wisatanya di Pulau Dewata. Namun demikian, Bali harus tetap berbenah meski Bali diyakini sebagai tempat strategis untuk menarik kunjungan wisata, utamanya wisatawan mancanegara. PTB, Ketut Nuriasa mengatakan dipilihnya Bali sebagai venue promosi pariwisata daerah atau negara luar merupakan langkah yang tepat. Mengingat Pulau Bali ramai dikunjungi turis dari mancanegara. Namun demikian, Bali yang telah menjadi hub atau sebagai tempat perantara dilakukannya promosi pariwisata harus menjaga potensi daya tariknya, termasuk memperbaiki akses wilayahnya. Menurutnya, sangatlah tepat daerah atau negara lain mengembangkan industri pariwisatanya dengan melakukan promosi di Bali. Karena mereka bisa memperkenalkan dan menunjukkan potensi yang ada di daerah atau negaranya. Seperti yang dilakukan negara Republik Rakyat Zanzibar, Tanzania, melalui Kementerian Pariwisatanya yang beberapa waktu lalu sempat berpromosi ke Badung. Dampak dari kunjungan promosi pariwisata dari negara lain tersebut diharapkan mampu menarik minat warga negara bersangkutan berwisata ke Bali. Kita harapkan dampaknya juga dengan trip promotion ini, mereka akan membawa pengaruh atau dampak promosi untuk mengenal Bali. Saya yakin kita perlu terobosan juga, nah mungkin perlu kita galang kerjasama ini. Ditambahkan, Bali kerap dijadikan tempat promosi karena Bali dinilai memiliki kesamaan dengan negara lain, seperti pantainya yang berpasir putih, termasuk dari hasil produk pertaniannya. Kedepan Bali perlu menggalakkan kerjasama promosi dengan negara luar lainnya, termasuk menambah jumlah maskapai untuk mempermudah aksesibilitas menuju destinasi Bali ke mancanegara. Indra Wijaya, Bali TV. Nah itu dia, sudah mulai dilirik oleh negara asing. Betul. Tentunya ya. Berarti nggak salah dong ya kalau beberapa waktu yang lalu berbagai event. Betul, event internasional seperti yang baru-baru ini, Oktober lalu ada IMF. Ya kan? Oke, terkait dengan pariwisata kita akan berbincang bersama Bapak Mangku Nyoman Kandia di sini terkait dengan pariwisata yang berkualitas. Tapi sebelum kita membahas tentang pariwisata yang berkualitas nih ya, kita harus tahu dulu sebenarnya sekarang di Bali begitu, kondisi pariwisatanya itu seperti apa sih menurut Bapak? Iya, agak carut-marut. Langsung dijawab agak carut-marut ya. Kenapa nih Pak? Apa yang menyebabkan? Kenapanya ya 3P itu. Saya punya istilah 3P. Apa itu? Satu, peraturan regulasi. Kedua, pembangunan. Ketiga, pengawasan. Oke. Ini kalau memang ngomong kualitas itu harus regulasi berpihak kepada quality tourism. Misalnya apa? Pembatasan moratorium pembangunan, hotel, villa, sarana akomodasi ini kan terlalu membludak nih, tanpa kontrol, tanpa pengawasan. Ini perlu kita tata ulang Bali sebenarnya, bikin master plan. Karena pemerintah Bali sekarang di bawah Pak Gubernur kan ingin quality tourism. Yang setelah dibicarakan sering di focus group discussion di Badung gitu. Itu salah satu pengendalian ini belum pembangunan ya. Karena banyaknya pembangunan tidak seimbang dengan supply dan demand, akan terjadi namanya tarif wars.
perang harga. Ya. Yang dirugikan ya kita sebagai pekerja gaji tidak pernah naik. Terus sementara pengeluaran besar kan untuk membela tradisi kita di Bali. Ya imbasnya aksesnya sampah. Menurut berita Indonesia kan penyumbang sampah tertua di dunia, 64 juta ton. Banyak banget per year, dan 35 juta ton itu mengalir ke laut. Sekarang Pak Menko Pak Menko Maritim, Pak Luhut kan ingin membuat suatu peraturan mengutip $10 kan untuk wisatawan asing yang datang dan $1 untuk domestik untuk urus sampah kita ini. Kembali adalah kalau ngomong pariwisata kualitas itu ada pembatasan dulu Pak. Dibatasi gitu loh. Carrying capacity Bali ini untuk wisatawan berapa sih sebenarnya itu? Jangan kita gara-gara pariwisata kita masuk neraka. Ya kan? Nggak mesti pariwisata. Pariwisata itu kan salah satu aja untuk memakmurkan rakyat, pilihan. Betul. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kemampuan Bali. Dari dulu udah bicarakan capacity ya. Kita punya danau, kadang-kadang mengering ya. Banyak hotel-hotel di Bali yang ngebor tanah, sumur bor kan. Sangat memprihatinkan nih masalah air gitu. Tapi syukur yang Widi memberikan kita danau yang banyak, 4 gitu yang besar itu di Gunung Batur dan danau yang lain itu sumber air. Konsep dengan Pak Gubernur sekarang kan danau Kertisnya itu. Itu harus sebagai hulunya Bali, jangan sampai diperkosa itu. Dibangun penginapan, akomodasi, fasilitas. Betul. Nah itu sebabnya memang saya sangat menyambut baik itu One Island One Management itu. Betul-betul itu satu jalurnya betul-betul terrealisasi. Ya, artinya Badung yang bisa menghasilkan 7T, 10T per tahun. Bagaimana beliau Badung itu bisa share lah dengan kabupaten lain, kebutuhan kabupaten lain itu. Sehingga betul-betul pariwisata itu dikendalikan di provinsi. Memang sih kalau undang-undang otonomi kan pariwisata di kabupaten kota. Bisalah untuk Bali khusus gitu lah. Ini kan perlu melobi regulasi ke pusat bahwa Bali kan bagian republik. Harus ada politisi-politisi Bali yang kita kirim ke Senayan bisa bicarakan ini. Untuk Bali kita minta otsus pariwisata. Itu loh. Sehingga pulau ini benar-benar ditata. Betul. Kalau kita hancur kan repot juga Republik Indonesia kan harus bangga punya Bali. Apalagi kalau the gate of Indonesia tourism kan. Apalagi kalau orang-orang luar itu tahu Bali kan, gitu ya. Jangan malah sebaliknya iri dengan Bali. Karena Bali, pemilik Bali ini kan ada two biggest investor. Satu yang Widi, kedua leluhur. Tanpa leluhur kita kan tak punya budaya yang sehebat ini. Betul, apa sih artinya kita? Ya ini yang harus diperhatikan berat. Semua kembali untuk kualitas itu regulasi kembali dan pelaksanaan dan pengawasan monitoring itu harus. Berarti regulasi, kemudian pengawasan ya Pak ya, penataan, pembangunan juga. Gitu. Harus grand design ya, grand design kalau apa sih quality tourism? Quality tourism ya pariwisata yang berkualitas. Orang kan tidak tanggung-tanggung mengeluarkan duit banyak untuk Bali gitu. Karena dia merasa hidup di Paradise Island gitu. Seperti saya contoh Galapagos ya Mbak ya di Meksiko. Mereka batasi pengunjung itu. Melihat kura-kura itu dibatasi dia. Sehingga orang antri waiting list berapapun dia bayar gitu loh. Jangan diobral gitu. Iya. Maaf kalau saya boleh Bali dibatasin dong. Berapa sih minta pengunjung? Per tahunnya berapa gitu. Jangan diobral ya, nanti marah yang lain. Ya kalau ngomong kualitas harus begitu. Betul. Jadi emang harus ada pembatasan-pembatasan Pak ya, sesuai dengan kemampuan Bali itu sendiri gitu ya. Sama dengan komodo sekarang dibiarin gitu, tidak tahu berapa harus per hari kan. Komodonya marah nanti kan. Nanti kitanya yang marah orang Balinya kan. Sekarang saya teriak, saya di Ubud. Mencari rumah saya cuma 5 kilo dari Ubud, perlu 2 jam loh, bayangkan. Iya Pak, betul Pak, itu benar banget Pak. Kalau karena sekarang ya Pak ya. Pengendalian hotel. Nah siapa yang jangan saling menyalahkan, harus benar-benar pemerintah yang kita percaya betul-betul mengayomi kita. Harus ada regulasi itu ya Pak ya, adanya regulasi ya. Yang saya misalnya di Ubud aja susah soalnya. Ke Ubud banyak naik motor, mobil nggak bisa masuk karena jalannya begitu. Pertumbuhan jalan sama wisatawan tidak berbanding gitu. Pertumbuhan jalan mungkin tidak bisa dilebar lagi kan. Tapi
orang datang hampir 20-30% per tahun meningkat misalnya. Kan jadi kemacetan. Terus tujuan orang Bali kan jaga dita ya caiti dharma. Ingin bahagia dalam dunia ini, kita tidak bahagia kan. Harus disesuaikan ini. Gitu. Iya. Biarkanlah Bali-Bali baru ikut juga mencari wisatawan gitu loh. Ya biarlah Bali ini sebagai hub aja, ada apa kita. Karena keterbatasan resources kita ini juga akan kita yang menjadi ini bermasalah gitu. Oke, jadi memang kembali lagi ke 3P tadi yang diinformasikan oleh Bapak ya. Kalau kita pengen pariwisata yang berkualitas itu harus diperhatikan begitu. Dan tentunya untuk mewujudkan itu tentu tidak hanya pemerintah saja gitu ya, tapi peran dari semua pihak juga pasti diperlukan gitu Pak ya. Harus ada pemerintah, masyarakat, swasta gitu. Iya, padahal swasta pun juga harusnya sadar betul ya kalau misalnya memang kemampuan Bali itu ya seperti itu. Jadi jangan terlalu memaksakan. Kalau dipaksakan nanti malah yang ada nggak mau ke Bali jadinya Pak ya. Jadi males ke Masalah Bali. kependudukan sekarang kan. Banyak pembangun hotel, kita di Bali tidak sempat. Karena kita sibuk ngurus tradisi, ngurus budaya kita, akhirnya ngimpor orang dari luar, jadi bermasalah. Nah itu SDM lagi Pak ya, SDM juga memang salah satu yang harus diperhatikan juga loh Pak. Kita kan bangga punya Bali, dibandingkan dengan pulau-pulau di dunia, Bali itu unik. Iya. Bangga pulaunya Bali, manusianya Bali, aksaranya Bali, bahasanya Bali, sampai anjing pun Bali. Kita bilang Pulau Lombok suku Sasak. Pulaunya Jawa sukunya ada Priangan, Pasundan, Betawi. Ini yang bikin ini unik gitu, berbeda gitu. Semuanya Bali gitu kan. Itu sudah dikenal dunia loh. 35 tahun saya jadi guide, pertanyaannya, how come you can close the airport? Kenapa orang Bali bisa nutup airport? Nah, itu uniqueness ini loh. Tidak ada di dunia. Tapi menurut tahun ini ranking Bali turun sekarang di Condes Travel di Prancis. Biasa nomor 1, sekarang turun nomor 5 nih. Nah ini harus sebagai bahan evaluasi. Evaluasi ini. Nah itu dia. Nomor 5 sekarang nih. Apa sebenarnya yang menyebabkan itu seperti itu ya? Apakah memang harusnya kita sebagai masyarakat Bali juga harus punya kesadaran gitu ya Pak? Iya, semua stakeholders. Karena di Bali ini kan namanya ada catur pelemahan di Bali. Kalau utara Dewa Wisnu, itu sudah jelas Batur, jangan dikutik, itu hulunya Bali, air di sana. Kalau timur Iswara, lampuyangnya di sana, sinarnya. Harus religious tourism sana. Terus kita ke barat sudah Mahadewa, sumber kehidupan sana. Cuman tempat makan, padi dan semua buah-buahan sayur di Bali Barat. Badung ini Brahma, dia di selatan, wajar dia tukang masak itu loh. Kalau diibaratkan seperti itu ya. Dia itu tukang masak kan, dapur di selatan. Wajar dia memasak semua produksi kita di Bali. Tapi dia habis masak dia harus musaiban. Musaiban itu memberi kepada yang lain. Gitu. Filosofinya tuh unik banget sebenarnya ya Pak ya. Makanya di tengah ini kan penataran pusat budaya. Di saya di Ubud kan pusat budaya. Penataran itu berbudaya. Makanya di Bali kita punya Natah. Natah itu tempat kita berbudaya. Informasi tambahan tuh. Luar biasa. Itu bener ya informasi tambahan ya Fandi ya. Jadi kita tahu bahwa sudah dipatok loh seperti itu. Sudah didesain seperti itu ya. Jadi tinggal kitanya aja yang harus ngikutin seperti apa gitu ya. Oke, menarik banget ya perbincangan kita bersama Bapak Mangku Kandia ini. Dan nanti kita akan kembali lagi untuk membahas, akan melanjutkan topik kita kali ini tentang pariwisata yang berkualitas. Jadi tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih di seputar Bali Pagi akhir pekan. Pemirsa, Pemkab Badung melalui Dinas Pariwisata menargetkan 6,8 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Dalam rangka mengejar target kedatangan turis asing tersebut, Dinas Pariwisata Badung melalui Badan Promosi Pariwisata akan menyasar sejumlah pasar, baik pasar baru maupun tradisional. Hal tersebut disampaikan Kadispar Badung Imade Badra. Badr mengatakan pihaknya telah merancang promosi pariwisata Badung tahun 2019 dengan melibatkan industri dan asosiasi pariwisata
khususnya yang memiliki pasar luar negeri. Terkait penetapan distribusi target kunjungan wisatawan per negara, Dispar Badung tahun 2019 menetapkan target sebesar 6,8 juta wisman. Imade Badra menambahkan, dalam upaya memenuhi target kunjungan wisman ke Bali, khususnya ke Kabupaten Badung, promosi pariwisata Badung akan dilakukan ke sejumlah negara potensial, yaitu India, Hungaria, Cekoslovakia, Austria, Jerman, Swiss, Prancis, dan Australia. Serta ditambah lagi dengan Selandia Baru, Kanada, Korea, Italia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Belanda. Imade Badra menyampaikan target pariwisata tersebut telah dihitung berdasarkan 29 slot penerbangan per jam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang rata-rata sebanyak 540 hingga 550 slot penerbangan per hari yang dikalikan 12. 6,8 juta itu sudah kita kalkulasi dengan slot penerbangan per jam itu 29 ya, itu per hari rata-rata 540-an 550-an slot penerbangan per hari. Kita berharap target ini tidak muluk-muluk begitu, karena kita bekerja sesuai dengan data. Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya sangat mendukung upaya promosi pariwisata yang dilakukan dengan efisien, terarah, dan terukur. Promosi ini kita lakukan secara efisien, terarah, dan terukur. Efisien karena jadi kita melakukan bersama-sama industri, dan di mana juga industri bersama pemerintah, dan BPPD ini kan selaku eksekutor daripada program-program pemerintah Kabupaten Badung. Dalam upaya menarik wisatawan yang berkualitas, pihak Disparda Badung pun akan menawarkan produk yang beragam saat promosi pariwisata, seperti hotel, restoran, spa, golf, villa, desa wisata, spot tourism, kuliner, shopping, dan lifestyle. Badung pun masih menganggap spot tourism sebagai produk unggulan yang bisa mendatangkan turis dari berbagai negara. Indra Wijaya, Bali TV. Oke, seru ya. Di balik berita yang tadi terkait dengan Dispar yang kejar target 6,8 juta wisatawan mancanegara ke Badung. Mungkin Bapak ingin satu sisi aja loh, satu sisi aja loh. Target Bali lah gitu. Jangan di kota-kota kita boleh lah Badung begitu, tapi kan nanti Kabupaten lain iri nanti. Kalau udah iri kan kita tidak bisa bersatu menyamuk berayo gitu. Jadi konsep One Island One Management ya Pak ya, mulai sekarang harus sudah mulai sudah mulai dijalankan sebenarnya. Berarti tidak hanya satu pihak saja, tapi satu daerah saja, tapi harusnya semua provinsi secara merata begitu ya. Pulau ini yang jumlah luasnya 5.600 km persegi. 4,2 juta manusianya, wisatawan asingnya 5,2 juta per tahun, domestiknya 7 juta, kan itu milik semua. Betul. Biar kan nanti betul-betul Badung itu wajar, 85% memang sawan di Badung. Iya. Jadilah dia tukang masak yang baik. Biar kan nanti kata Bapak biar nggak berdua aja tuh. Iya, kan. Nanti habis masak ingat mesaiban. Iya, supaya semuanya supaya merata ya. Gitu loh. Oke. Kita yang perlu perjuangan adalah otsus mengubah undang-undang pariwisata seperti labrak ya. Kemudian keputusan presiden lah, Bali itu pariwisatanya memang level provinsi. Kalau itu yang kita perjuangkan. Sehingga ya tidak ada sekat-sekat. Misalnya saya di Ubud, Sungai Ayung dibelah dua, Badung sebelah barat, Gianyar sebelah timur. Begitu Gianyar bangun villa, di barat juga bangun villa, jadi pemandangannya sama genteng genteng gitu. Itu artinya. Pemandangannya villa yang satu dengan villa yang lain. Oke. Jangan selalu mengejar itu dipakai dengan ukuran uang, angka-angka. Harusnya kita pakai indeks happiness. Harusnya ada survei, bahagiakah orang Bali hari ini gitu. Itu loh, saya itu bahagia aku tidak mesti harus sekian persen. Selalu pemerintah kan ngomongnya angka itu. Kita diangkain gitu. Bahagiakah kita hari ini, itu indeks happiness yang sering dilakukan di Bhutan. Di Bhutan yang penting rakyatnya happy, mereka akan tidak ada target angka-angka itu. Bhutan kan begitu dibatasi dia orang masuk. Tidak harus target begini. Jangan kita, artinya apple to apple Pulau Bali dengan Singapura. Jangan kita bandingkan Bali dengan Singapura. Selalu kita bandingkan, kenapa Singapura negara gitu loh. Negara, kita pulau ini provinsi kan, gitu loh. Jangan selalu dibandingin gitu.
Sekarang sudah begitu tamunya membludak semua pusing. Di airport lihat aja sekarang di domestik begitu kita landed di sana. Taksi liar, kita diganggu. Ini aja tidak selesai di airport. Internasional juga sama. Kok begini? Tidak ada tata krama etika jadinya. Jadi penimbulkan gimana ketidaknyamanan. Kualitas? Negara lain kita kan pernah diganggu. Turun ya. Kalau di Thailand dia dika, rapi dia kita nih taksi tidak jelas. Dikejar ya. Begitu dah. Gimana dong mohon kualitas? Orang kita tidak berkualitas. Itu juga yang harus ditata. Ini juga kasih pemahaman. Itu kan tugasnya government, mengeducate, empower dapat itu. Sebenarnya airport kan udah rapi, ada taksi konter. Kenapa taksi yang liar tidak jelas itu banyak masih itu? Kan merusak image. Pertama kan airport, image di sana, first impression gitu loh. Tamunya juga takut dan kadang-kadang dia diganggu-ganggu kan. Betul, Pak. Berarti sabda pesona kan nggak jalan. Rohnya pariwisata kan sabda pesona. Aman, bersih, nyaman, sejuk. Aman jeda gimana? Apalagi dini hari. Saya kan Ahmad itu. Kalau saya pulang dari Jakarta, saya sengaja last flight cari loh. Gimana sih suasana Bali ini? Jam 1, jam 2 dini hari. Saya mau lihat itu loh. Sengaja saya ingin tahu suasana. Kita juga kan ingin, ini kita cintai Bali, bahwa payuk jakan kita itu dari pariwisata yang kita harus jaga. Kalau tidak kita jaga siapa lagi? Itu loh. Artinya berkualitas itu memang betul semuanya berkualitas. Dari 3P tadi saya bilang produk. Produk berkualitas. Terus pengelolaan berkualitas. Promosinya juga berkualitas. Betul. Kalau Bali di Islands Paradise, cari dong negara-negara yang punya uang promosinya ke sana gitu loh. Nah, itu dia. Pilih dia. Lamanya Amerika kan benar-benar merasakan Bali is the paradise island. Jangan semua market diambil gitu. Misalnya kalau Timur Tengah cocok dengan Lombok, bawa ke Lombok lah dia itu. Jangan dipaksa terus ke Bali juga ikut ngapain gitu loh. Karena Bali kan selama ini punya loyalitas pasar itu kan Australia. Bagi orang Australia kan Bali itu second home. Mereka pasti sekarang banyak yang stres orang Australia ke Bali. Sudah 30 kali ke Bali, dia heran perubahannya begitu cepat. I lost my Bali gitu. Merasa kehilangan dia itu loh. Ya fokuslah market apa untuk kita. Harusnya tiap island itu kan beda-beda marketnya. Kalau Indonesia Timur mungkin marketnya adventures. Bawa dia ke travel mart yang urusan adventure. Kalau ada travel mart budaya, bawa balik ke travel mart budaya. Supaya nggak nanti ada tanggapan bahwa tamunya banyak tapi nggak ada yang belanja gitu. Ya kemarin kan diributkan tuh Pak Menteri sangat keki dia. Begitu Pak Gub menutup 16 Cina itu. Asal terus Pak Menteri. Udah susah loh. Orang Cina direbut oleh dulu 108 negara kita. Iya, kalau memang Cina ada marketnya ke Bangka Belitung, bawa aja dia ke sana. Jangan Bali ditargetkan 20 juta, kan mampus kita. Kebablasan aja Jangan dong kita ini sudah, kita mau membela budaya kita, dibebani lagi target 20 juta, kan bukan untuk Bali. Itu target Indonesia. 10 baru-baru itu kemana ceritanya? Dilontorin uang triliun kemana dong? Ngomong dong. Atau kita gelontorin triliun sekali gitu loh. Benar-benar kita triliun Bali dan disulap bagus Bali. Airport bagus, Bonua Harbor bagus, ya. Jalan bagus. Ya pembangun selama ini kan tersebar ya. Ini dikit, jelas jadinya uang negara ini. Kalau mau fokus Bali satu gitu lah. Berapa sih bikin Bali itu kayak Singapura misalnya bisa 20 juta gitu. Bikinkan target 20 juta. Bikinkan tol melingkar Bali Utara segera. Kan harus begitu. Mungkin itu masuk ke pengelolaan keuangan sendiri pariwisata mungkin Pak. APBD untuk pariwisatanya itu. Itu kan sekarang lagi ramai APBD, Pak. Uangnya pariwisata kan ada di kabupaten kota. Kalau gubernur tidak punya uang pariwisata. Orang gubernurnya dapat uang dari Samsat, mobil itu baru gubernur. Ada pajak ya Pak ya. Kalau pariwisatanya ya pajak bangunan itu kan ke kabupaten kota. Kabupaten kota. Iya, bukan di provinsi. Makanya semua itu tadi saya bilang kalau ada outsource di provinsi kan Pak Gubernur punya power merancang, mendesain Bali ini yang baik-baik itu. Bupati semua ajak ngomong dia. Bali menjadi daerah istimewa mungkin Pak? Udah dari dulu di perjuangan kemarin ada peluang sebenarnya desa adat tapi tidak mau Bali ya gimana. Kemarin kan desa adat 1400
495 mau didaftarkan menjadi desa, orang nggak mau baliknya gimana man. Gitu, ya. Ada peluang-peluang yang padahal itu juga bisa untuk membangun pariwisata. Itu kan diregulasi iya, kan di bidang Pak Kasat Suardiko kan kerja keras sekali beliau di Jakarta kan sebagai parlemen dulu, sebagai DPD. Tapi akhirnya juga ya kita sendiri ribut gimana. Masih wacana lagi ya Pak ya, masih skip lagi. Skip lagi. Tapi Ya mudah-mudahan. moga-moga ini suatu peluangnya bagus, benar-benar pungutan $10 itu loh. Oh iya, Kalau $10 dikali 6 juta orang asing, wah keren tuh. Lumayan. Untuk ngurus sampah lah. Saya siap jadi pemulung sampah. Saya juga mau Pak. Seriusan. Oke, menarik ya untuk perbincangan kita terkait dengan pariwisata berkualitas ini. Tentunya ini memang menjadi PR ya untuk kita agar nantinya pariwisata bisa lebih berkualitas lagi, mulai dari wisatawan yang datang begitu ya. Kita juga seperti Bapak bilang tadi untuk marketnya lebih kemana begitu kan untuk menciptakan pariwisata berkualitas ini. Baiklah. Karena sesungguhnya Bali ini kan dibawa ke Paris 1931, Mak. Diulang oleh The Colonial Exhibition, dibawa oleh Raja kami dari Ubud. Cokodo Agung Sukwati, beliau pionirnya. Makanya begitu saya cinta dengan Ubud. Beliau membawa 51 penari 1 tahun di Paris. 1931, akhirnya datang pelukis-pelukis asing tinggal di Ubud. Itu awal sejarah sebenarnya. Makanya kenapa saya bikin Desa Wisata Akademi di Ubud, karena kan 92 tahun yang lalu Ubud menjadi desa wisata. 1926. Banyak orang nggak paham gitu. Dikiraan gampang begitu, ini kan belum proses. Prosesnya juga seperti itu ya kan. Jadi memang sekarang diiniin lagi Pak ya, dikembangkan lagi untuk desa wisatanya supaya orang juga tahu sejarahnya seperti apa. Desa wisata itu salah satu pariwisata berkualitas. Karena akan tamu itu betul-betul dia tinggal di rumah penduduk, dia sharing gimana dia belajar budaya. Saya punya homestay di rumah ya, sering Amerika itu sebulan tinggal sama kami. Bangun dia tak ajak ke pasar, ajak dia bagaimana orang Nandeng Saiba. Jadi tahu budaya, tradisinya. Gimana cara haturan sesajen di depan pelinggih. Dan tahu makna-maknanya juga begitu ya. Luar biasa ini gitu. Orang ada penelitian dari Jepang, sesajen itu kuatnya hampir 2 meter, satu sajen itu 2 meter loh auranya. Apalagi ribuan sajen per hari. Kalau boleh saya katakan dalam forum ini, untuk sesajen kita kan hampir kita spend 3,5 miliar per hari. Iya. Oke lah. Aduh, menarik banget loh, informasinya luar biasa ya. Pokoknya nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih, Pak Mangku Kandia ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya, terima kasih dan masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan, dan nggak terasa ya kita udah di segmen akhir untuk program Seputar Bali Pagi akhir pekan kali ini. Tapi sebelum itu kita punya satu informasi untuk Anda. Destinasi pariwisata di Kabupaten Badung yang berkembang pesat selama ini hanya berada di wilayah Badung Selatan. Dalam upaya pemerataan pariwisata, Pemkab merencanakan pengembangan pariwisata di Badung Utara dengan konsep agrowisata, desa wisata, dan juga atraksi kereta gantung. Sektor pariwisata menjadi andalan pendapatan asli daerah Pemkab Badung. Selama ini pariwisata di Badung berkembang pesat di Badung Selatan. Untuk pemerataan kue pariwisata khususnya di Badung Utara, Pemkab Badung akan membangun destinasi wisata, salah satunya agrowisata dan pengembangan desa wisata. Pelaku pariwisata Anagung Tricandra Arka menyambut baik pengembangan destinasi di Badung Utara untuk keseimbangan pembangunan pariwisata di Badung. Ia berharap pariwisata menyajikan desa wisata, agrowisata dan kereta gantung benar terwujud dan berjalan. Adanya program ini otomatis juga tidak merusak lingkungan alam, karena ini berdampak kepada masyarakat juga. Kalau turis datang ke Badung Utara melihat alam, bisa agrobisnis langsung, nah ini mengangkat juga bisa menjadikan desa wisata. Tapi program ini benar-benar dilaksanakan, karena beberapa program desa wisata di Badung saya lihat masih belum maksimal. Belum maksimal, mungkin pariwisata lah yang harusnya kita fokuskan terlebih dengan kepentingan yang lain. Wacana pengembangan pariwisata Badung Utara memanfaatkan keindahan alam mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Badung Selatan Iwayan Solo.
yang mendukung langkah Pemkab pengembangan destinasi wisata baru di Badung Utara seperti agrowisata. Rencana wisata kereta gantung saat ini sudah studi kelayakan. Badung Utara selama ini sebagai pusat pertanian dan perkebunan sudah saatnya dikembangkan destinasi wisata baru untuk pemerataan pembangunan agar tidak terfokus pariwisata hanya di Badung Selatan. Ini mulai dikembangkan apakah dengan homestay-nya, apakah dengan agrowisatanya. Ya tentu formatnya tidak harus sama persis. Mengapa? Karena selain pemerataan keseimbangan, saya sendiri berpendapat potensi di Badung Utara itu ganda malah. Gandanya kenapa? Pertama, di sana murni adalah satu penghasil yang boleh dikatakan untuk komoditi sehari-hari berupa pangan, apakah itu di sana penghasil bunga, penghasil buah, dan segala macam yang merupakan konsumsi primer bagi warga masyarakat. Pengembangan wisata di wilayah Badung Utara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Winata, Bali TV. Pengembangan pariwisata. Untuk pemerataan. Bapak ingin menanggapi mungkin terkait dengan pengembangan destinasi untuk pemerataan pariwisata di Badung ini? Iya, Badung memang utara itu indah, eksotis ya, belum disentuh. Harusnya dolar-dolar di Kuta Selatan deh. Pindah. Di Badung bagus. Sedikit bergeser gitu. Iya, kan banyak kopinya di sana. Saya sering ke sana, ke Plago. Daerah Batu Kancing, Pancing Bumi itu kan bagus sekali sana, Petang, Sulangai itu. Masih bisa dikembangkan di sana untuk desa-desa wisata. Tapi harus serius, harus fokus, dan betul-betul ada target. Jangan wacana aja. Masyarakatnya bilang, tuh wacana aja Pak. Bosan ya ada wacana. Skip lagi. Aja, Pak, saya kan sering diundang sana. Sharing lah dengan yayasan saya. Desa Wisata Nusantara sering terjun ke desa lah, kasih advokasi gitu lah, pendampingan. Saya sering itu pendampingan gitu. Ya. Baiklah, dan ini kita sudah di segmen akhir terkait dengan topik pariwisata yang berkualitas. Dari tadi kita ngobrol sepanjang waktu kita ngobrolnya sebenarnya ya. Oke, nah ini Pak, apa yang mau disampaikan dan juga harapannya nih kira-kira terkait dengan kualitas pariwisata? Harapannya satu, mohon Pak Gubernur betul serius implementasi One Island Management. Kami sangat dukung itu. Itu sebabnya kami mendukung Pak Gubernur terpilih dulu. Itu kami menginginkan situ Bali itu merupakan satu kesatuan. Jangan kami dipisah-pisahkan itu satu kesatuan. Kedua, regulasi yang sedang digodok di Gubernur, apakah itu perda dari provinsi dan kabupaten harus segera selesaikan. Untuk 2019 ada sesuatu yang baru berubah. Jangan sampai kita kehilangan ruh nanti gitu loh. Seni pariwisata budaya kita ini hilang nanti gitu. Kalau tidak pemimpin kita yang membela kita, siapa lagi? Itu gunanya pemimpin. Mengayomi masyarakat dan melestarikan seni budaya. Karena pariwisata yang dikembangkan di Bali kan berdasarkan seni budaya. Itu menjadi produk unggulan kita. Jangan keluar daripada itu. Roh itu. Kalau roh itu hilang, ya kita bingung sendiri. Orang rohnya udah hilang. Kayak zombie gitu. Tapi minta terakhir yang ketiga sama Pak Gubernur atau Bupati sejajaran, tolong Sabta Pesona ini digaungkan terus gitu loh. Bentuk kadar-kadar kelompok sadar wisata di desa-desa dibangkitkan lagi dia. Karena dia yang akan bercerita ke paling bawah, ke Banjar-Banjar. Karena banyak masyarakat yang belum paham itulah bahwa Sabta Pesona itu dasar dari pengembangan pariwisata di masyarakat. Misalnya saya bilang kebersihan, orang dirinya ada bersih. Kita kan pernah ada bilang kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, kan 17 tahun buang sampah tidak bisa, buang sampah tidak bisa. 17 tahun udah sekolah buang sampah. Iya. Ini concern saya heran kok 17 tahun sekolah ada buang sampah aja. Gitu ya. Sebenarnya mungkin niatnya begitu ya yang belum dimunculkan gitu. Jepang itu baru dia lahir kan sampah itu budaya bagi dia. Kalau dia buang sampah merasa dosa pada dirinya. Iya. Itu loh. Nah, mudah-mudahan dana $10 ini untuk sampah bisa diturunkan ke desa, mendidik warga desa. Khususnya ibu-ibu di dapur dulu. Bagaimana mengurangi sampah itu. Di mana harusnya sisa makanan, buah-buahan di mana ditaruh. Jangan keluar semua, masuk ke dalam plastik. Iya. Itu loh, lingkungan ini. Jangan sampai terperkosa lingkungan dan menangis Ibu Pertiwi. Itu closing statement saya. Oke, baiklah. Terima
kasih loh Pak ya sudah memberikan semua, informasi yang tentunya sangat Santi, informatif Iya. sekali untuk kita semua Betul. terkait dengan pariwisata yang berkualitas. Jadi sekarang kita sudah tahu ya kan bagaimana caranya untuk bisa menciptakan pariwisata yang berkualitas itu ya. Terima kasih ya Bapak sudah bergabung sama kami. Dia sukses selalu. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi loh kita Pak.